Oke guys, it's your boy again, boy from Dave Trader 8 akan bahas mengenai chart profit, crypto dan forex buat minggu depan. Mantap ya. Jadi kita akan buat analisa mingguan seperti biasa gitu ya. So sorry kemarin agak sibuk jadi nggak sempet ya. Mudah-mudahan minggu ini dan minggu depan kita akan konsisten lagi ya. Jadi kita akan bahas beberapa cara profitnya nih, terutama kalian yang penggemar atau baru belajar kripto, Bitcoin, Doge, Ethereum, lalu juga forex yang lain. It's a marginal market gitu ya, yang pakai biasanya, karena kalau kalian nggak pakai margin atau nggak pakai leverage gitu ya, duitnya kagak ada. Oke, but anyway guys, kita akan bahas, jangan lupa gitu ya. Jadi things to watch dulu ya, beberapa hal yang mungkin gua akan bahas gitu ya. Pertama, mengenai event to watch. Jadi di minggu depan tuh akan ada data monetary policy atau data statistik dan juga monetary policy yang akan dikeluarkan. Yang pertama adalah monetary policy dari Australia gitu ya. Dari Australia itu akan seru. Jadi Australian dollar gitu ya, boleh dilihat gitu ya, terhadap AUD JPY, ya, AUD USD, ya, AUD NZD. Mantap lah ya, itu salah satunya. Lalu juga unemployment claims dan unemployment rate yang akan jadi keluar ya. Jadi kalau nggak salah unemployment unemployment rate itu kalau nggak salah dia akan keluar untuk Amerika itu, kalau nggak salah claims itu akan keluar di tanggal 18 Februari ya. Itu kalau nggak salah dia akan keluar. Lalu akan ada FOMC juga ya. Yang kedua akan ada GDP juga, perhitungan GDP-nya Euro setelah kemarin udah 9% gitu ya. Dan ini akan ada versinya yang dari salah satu bironya. Lalu juga kita akan lihat FOMC minutes meeting, bagaimana, apakah akan ada stimulus, akan ada OI gitu ya, ataupun tapering yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika bersama Fed gitu ya. Sepertinya masih meragukan ya, dan kalau meragukan seperti ini kita bisa melihat bahwa emas masih akan turun gitu ya. Dan lalu juga kita baru saja mengalami bencana di Jepang gitu ya, dan ini akan ada impactnya terhadap mata uangnya mereka gitu ya, yaitu Japanese Yen. Jadi kalian boleh lihat apakah Australia JPY, GBP JPY itu akan pengaruh atau enggak. Oke? Nah, sebelum nyampe sini, gua akan kasih lihat dulu beberapa komoditi gitu ya, supaya kita bisa ngobrol, ya kan? Nah, tadi gua akan ngomong mengenai satu US dollar currency terhadap mata uang major gitu ya, Euro, GBP dan segala macam. Ya, seperti yang kalian lihat, dia kemarin sempat turun, coba naik ya di hari hari kemarin gitu ya. Tapi kayaknya belum ada tenaga ya. Sementara mungkin ke market juga akan sepi-sepi dikit ya, karena banyakkan most of the Chinese people or Asian mungkin akan libur gitu ya, karena ada Chinese New Year. Tapi kita lihat mungkin di hari Selasa mulai akan ada banyak transaksi going on gitu ya. Oke, jadi kalian lihat kalau misalnya dia tembus dari 90.231 mungkin bisa ke area 89454 nih ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kita tunggu aja apakah dia kuat atau enggak. Kalau dia nggak kuat ya, untuk naik lagi ya, mungkin dia akan tembus ya. Kalau dia masih di sini aja mungkin akan ada sideways, tapi kalau dia tembus dari 89821 ya, kemungkinan area bisa ke 8944 ya. Lalu setelah itu kita akan melihat US oil. Ya, crude ya, kita lihat bahwa dia masih naik ya guys ya, dan menurut gua masih akan naik. Mungkin area resistennya akan ada di 6204 atau 6271 gitu ya. Lalu setelah itu kita lihat Dow Jones US 30 ya, indeks gitu ya, juga lumayan nih ya. Kalau menurut gua kecil-kecil, mudah-mudahan dia bisa all time high lagi gitu ya guys ya. All time high bisa ke area-area, mudah-mudahan ke area 32 ya, atau 33 ya. Oke. Lanjut setelah itu mungkin kita akan masuk ke komoditinya yang lain, which is XAU USD.
ya. XAU USD guys, XAU USD ya. Kemarin udah naik beberapa hari ya, 1 2 3 4 gitu ya, turun lagi nah gitu ya. Jadi kalau gua melihatnya dia masih akan doji-doji, I will stay out of it gitu ya. Tapi kalau kalian mau ngambil, gua akan best position adalah sell ya. Dan kalau misalnya seperti ini, mungkin dia akan sell ke 1796 atau di bawah 1800 ya. Kita lihat kalau misalnya di 1 hour guys. Ya. Di 1 hour di minggu kemarin gitu ya. Nah, kalian boleh lihat bahwa apa namanya? Dia akan turun ya, dia akan kepentok di 1829. Kalau dia nggak berhasil berhasil naik dari 1829-nya, mungkin bisa di open sell. Target area pertama di 1815, target kedua di 1796, lalu target kedua di 1784 ya. Lanjut, setelah itu ada mungkin saya akan pergi ke major currency. Pertama GBP US, ke kripto dulu ya. BTC USD. Oke, BTC USD ya guys ya. Gua akan ngambil dari one day dulu, daily-nya dulu ya guys ya. Jadi kalau dari daily itu kemarin udah tembus ya, 45 udah ditembus, 48 udah ditembus, menuju 50.000 gitu ya. Kemarin juga udah lumayan ya. Kalau kalian pegang swing, SL kalian taruh di 45783. Kalau kalian trading di hour run gitu ya, di hour run ya. Nih kalau mantul ya guys, bisa dibeli di 4869 gitu ya. Target area bisa ke 50.000. SL kalian taruh di 48325 ya. Nyampe 49.500 oke banget, 50.000 juga oke ya. Oke. Lanjut, setelah itu ada Ethereum USD. Ya, Ethereum USD juga sama ya guys ya. Jadi kalau di 1 hour daily ya, dia masih lumayan seru ya guys ya. Target area mungkin ke 1871 ataupun ke 19.000 gitu ya. Kalau dilihat di 1 hour guys, kalau dilihat di 1 hour ya, bestnya adalah kalau dia tembus dari 1848. Kalau dia tembus dari 1848 dibeli, SL kalian taruh 1824, target pertama 1868, target kedua bisa di 19.000 ya. Oke, lanjut setelah itu mungkin yang kalian tunggu-tunggu adalah Doge USD. Oke, Doge USD. Boleh kalian lihat ya bentuknya sih kalau menurut gua nih udah lumayan ya. Ya. Kalau kalian lihat nih. Mantap. Ini akan ada flag-flag atau pattern-pattern tertentu yang terbentuk gitu ya. Apakah akan sama? Ini udah kebentuk waktu itu. Di saat dia mantul, pelan-pelan aja guys. Saat dia mantul kayak gini, monggo dibeli gitu ya. Ini juga kayak gitu, lot trap aja di 00.73 gitu ya. Kalau dia tembus, beli aja, SL-nya ditaruh di 0059 gitu ya. Targetnya bisa ke 88, 0088 ya. Oke guys, lanjut itu Bitcoin. Jadi tadi udah gue bahas BTC, USD dan BTC, USD, Ethereum USD dan Doge ya. Oke, lanjut setelah itu ada GBP USD. GBP USD kalau menurut gua masih lancar jaya ya, menuju ke arah-arah 14.000 atau 1.39-nya gitu ya. SL kalian taruh 1377 ya kalau kalian mau swing. Kalau kalian di 1 hour kalau menurut gua, nah ini juga seru ya. Ditungguin aja, beli aja kalau misalnya di area 13.655. SL kalian taruh di 13.088, 13.8.048 ataupun di 13.8352 ya, di bawahnya situ, dan target areanya di 1.39 atau 1.39500 ya. Lalu setelah itu ada Euro USD. Euro USD kalau menurut gua nih guys ya, masih bisa ya, masih sideways ya. Jadi targetnya 121558 nih, daerah-daerah sini ya. Ataupun kalau kalian mau ya, dipivotin aja, dikeluarin aja angka pivotnya gitu ya. Kalau dia tembus 121288, target area di 121397 ya. Lalu setelah itu ada
AUD USD mungkin. Ya, AUD USD juga sama ya guys ya. Kalau besok membaik sih bakalan ada nih lancar nih. Bentuknya sih lumayan ya. SL-nya kalau kalian taruh di 077505. Kalau dia tembus mudah-mudahan bisa ke 7780 ya. Kalau dia tembus dari 77684. Oke. Lanjut, setelah itu ada NZD USD. NZD USD guys, ya kayaknya sih masih akan ada ini nih. Bentar ya, gue kasih lihat sama kalian. Ya, masih sideways ya guys ya. Jadi harus hati-hati ya. Ya, kalau dia bisa tembus dari 0.72598, monggo dibeli gitu ya. SL kalian taruh di 0.71990. Target area mungkin di 72851 atau 73712. Kalau di 1 hour guys, kalau di 1 hour ya, gua akan nunggu ya. Kalau gua akan nunggu sabar di 72556 ya. Kalau sekarang mungkin kalau dia di bawah 71965 mungkin gua akan beli. Target area 718395 ya. Oke, lanjut. Mungkin ada beberapa pair yang mix gitu ya, yang menurut gua akan membuat terutama karena dia kemarin baru ada kemalangan gitu ya. Ya, mungkin akan ada gap nih, mungkin ya. Ya, jadi akan ada gap di area-area 105 125. Targetnya ke 105461 ya. Ya, dia mungkin akan menguat sendiri nih gitu ya dibandingkan yang lain gitu ya. Lalu kita bisa lihat mungkin the strongest one GBP yen gitu ya. Jadi yen mungkin akan menaik lagi gitu ya. Kalau kita lihat di 1 hour-nya, di daily-nya mungkin akan menuju ke 146 gitu ya. Kalau besok juga mungkin guys, mungkin ya. Apalagi kalau dia tembus dari 14545 gitu ya, mungkin dia bisa akan ke area 146 ya. Lalu setelah itu ada AUD JPY ya. AUD JPY guys juga sama ya guys ya. SL kalian taruh di 81323 ya. Kalau dia tembus ya, mungkin bisa beli di 81526, target area 81647. SL kalian taruh di 81323 ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Lalu apalagi Euro JPY gua agak ragu ya guys ya. Cuman kalian monggo kalau kalian mau gitu ya. Kalau gua sih masih ada yang lain gitu ya. Masih ada GBP ya, pound, masih ada Australia yang dimana lumayan naiknya lumayan tinggi ya, karena mereka sepertinya lebih cepat dalam melakukan perbaikan sejak dari COVID implementation, vaksin implementation ya. Oke. So, itu aja. Kalau dari gue JPY ya harus hati-hati ya guys ya. Kalau dia firm balik lagi mungkin baru akan gue lihat. Tapi kalau saat ini gue akan stay out of it gitu ya. So, itu aja dari gue. Semoga. Apalagi ya? Lupa gue. GBP USD, XAU, USD JPY, USD CAD. Oke. USD CAD ya, seperti yang kita lihat ya. Ya, masih base-nya adalah saat ini ya, melemahnya dolar. Ya. Jadi kalau dia nggak berhasil nih, besok apalagi dia bisa tembus dari 126559. Ya, kita lihat di 1 hour-nya. Ya, kalau dia turun lagi guys, best way adalah ambil sell. Target area 126689 ya, daerah-daerah sini ya. Oke. So, terus ada lagi ada CAD JPY. Kalau kalian mau ya. Ini juga sama ya. Kayaknya dia kalau kita dilihat di 1 hour di daily ya masih naik ya CAD-nya. Ya. Tapi kalau kalian lihat di 1 hour ya, SL kalian taruh di 82592 ya. Buy kalau di 82717, target area 82904. Oke? Sip. Kalau gitu, itu aja dari gua. Semoga berguna guys, dan semoga kalian dapat cuan dari kripto, dari forex, dan dari saham ya. Itu aja dari gua. Semoga bermanfaat. See you guys. Have a good night. Have a good day. Dan
Gongsi Facai, Sinen Kuaile, dan juga Happy Valentine. Dadah guys.